Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita sebelum mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang senantiasa mengasihi kami, yang senantiasa menuntun hidup kami dengan firman Tuhan hingga pada saat ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gabe parasi rohamahamu songon amamuna parasi rohai. Hendaklah kamu murah hati. Jika kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, apakah yang menjadi ciri khas kita? Artinya ketika orang mengingat kita, maka mereka identik langsung dapat mengingat hal apa yang paling unggul atau yang paling menonjol dari karakter kita. Misalnya jika mengingat ini nama samaran begitu si Polan, saya langsung dapat mengenalinya melalui senyumannya. Atau ketika mendengar nama si Butet, saya langsung mengingat keramahannya. Ketika mendengar si Ucok, saya langsung ingat dia dengan kesopanannya dalam bertutur kata. Ada hal yang paling menonjol, yang gampang dan mudah diingat oleh orang lain dari karakter kita. Hari ini, karakter yang diminta ada bagi kita semua adalah karakter kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan. Ketika kita melakukan kebaikan, ingatlah suatu saat kebaikan kita itu juga akan kembali kepada kita. Bukan hendak mengatakan bahwa kita bermurah hati adalah bertujuan untuk mendapatkan kemurahan hati dari orang yang menerima kemurahan hati kita. Tindakan kemurahan hati yang kita lakukan adalah karena kita telah terlebih dahulu menerima kemurahan hati dari Allah di dalam Yesus Kristus yang mengampuni kita karena kasih-Nya. Namun, kemurahan hati kita yang terlihat dari tindakan kita tidak akan pernah sia-sia. Jika bukan kita yang menikmati, maka akan ada misalnya keturunan kita atau orang-orang lain yang dekat dengan kita yang akan dapat menikmatinya. Setidaknya dengan bermurah hati, ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada umumnya ketika kita menerima sesuatu tentu kita merasa bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia adalah memberi. Memberi dengan kemurahan hati, bukan memberi dengan berat hati. Jika memberi dengan berat hati dan tidak ikhlas, maka justru tidak akan mendatangkan berkat baik yang menerima maupun yang memberi. Namun jika kita memberi dengan kemurahan hati kita serta dengan keikhlasan, maka akan menghasilkan kebahagiaan dalam hati kita yang memberi dan menjadi berkat bagi yang menerima. Dalam keadaan kita yang sulit sekarang ini tidak menghalangi kita untuk memberi dari apa yang ada pada kita. Setelah kita mensyukuri dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka dengan demikian kita akan dimampukan untuk bermurah hati dan dari apa yang ada pada kita. Tidak menunggu harta sekian banyak, kemudian menargetkan dapat bermurah hati bagi orang lain. Dari keberadaan kita saat ini, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang bermurah hati, berbagi dari apa yang kita miliki untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama maupun gereja. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, juga berkaitan dengan mengampuni atau mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Jika kita melihat orang di sekitar kita hanya sebagai orang yang menyakiti hati kita, maka akan menghambat kita untuk menjadi pribadi yang bermurah hati. Tetapi sesakit apapun hati kita oleh mereka, kita dapat mengampuni mereka, mengasihi mereka dengan tulus,
Maka di sana ada kemurahan hati yang sejati sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus bagi kita. Sebab Dia mengampuni kita yang telah memberontak dan melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Tidak pakai syarat, harus minta maaf dulu Dia, baru kita bermurah hati mengampuninya. Tidak, tanpa minta maaf pun, tetapi kita bermurah hati mengampuninya. Itu adalah bermurah hati yang sejati. Bermurah hati untuk mengasihi dan mengampuni orang lain akan menolong kita untuk bertindak peduli dan mengulurkan tangan kita bagi siapapun tanpa memandang muka. Tuhan menolong kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter murah hati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang bermurah hati. Saat ini kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami, karena kami percaya Engkau telah mengampuni kami. Gerakkan hati kami Tuhan, untuk bermurah hati, berbagi dari apa yang kami miliki dengan tulus, dengan ikhlas, dan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.